Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahabatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Pelajaran kita yang kedua adalah kitab Wajibuna Nahwa ma amarana Allahu bih, yang ditulis oleh Asy-Syaikh Al-Mujaddid Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala. Wajibuna nahwa ma amarana Allah, yaitu kewajiban kita terhadap apa yang Allah perintahkan kepada kita. Ya, kita sudah tahu bahwa kita ini diperintahkan oleh Allah dengan beberapa perintah, dan Allah melarang kita dengan beberapa larangan. Nah, kalau kita sudah tahu ya, ini perintah Allah, ini larangannya, maka apa kewajiban kita terhadap perintah Allah? Apa kewajiban kita terhadap larangan Allah? Ya. Dan ini juga memberikan kita faedah jamaah yang dimuliakan oleh Allah, bahwa kita ini hidup bukan untuk bermain-main, bukan untuk sesuatu yang sia-sia. Allah menciptakan kita bukan untuk sesuatu yang sia-sia, tapi Allah menciptakan kita untuk satu tujuan yang mulia, satu maksud yang agung, yaitu untuk apa? Untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini Allah sebutkan dalam surah Az-Zariyat. Ya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepada aku. Ini tujuan dan hikmah yang agung dari penciptaan jin dan manusia, itu agar mereka beribadah kepada Allah. Ketika Allah menjadikan ibadah ini sebagai tujuan penciptaan manusia, maka di situ ada isyarat bahwa manusia ini tidak akan bisa merasakan kebahagiaan, tidak akan bisa merasakan hakikat kehidupan yang sebenarnya kecuali dengan cara beribadah. Kecuali dengan cara beribadah. Maka ibadah ini bukan beban sebenarnya bagi manusia, bukan beban. Walaupun dia dinamakan taklif, pembebanan, tapi sejatinya ibadah ini bukan beban. Tapi ibadah ini adalah kebutuhan kita. Bahkan dialah kebutuhan yang paling pokok, lebih dari butuhnya kita kepada makan, minum, lebih dari kebutuhan kita terhadap pakaian dan apa-apa yang Allah sediakan dari dunia ini. Yang paling kita butuhkan sebenarnya adalah ibadah kepada Allah. Karena manusia ketika dia tidak beribadah, hatinya akan kering, hatinya akan terasa hambar. Dan seseorang yang hatinya kering itu tidak akan bisa merasakan nikmatnya punya harta yang banyak. Dia tidak akan bisa merasakan indahnya memiliki istri yang cantik, tidak akan bisa kalau hatinya kering. Tapi orang yang hatinya hidup, hatinya merasakan kebahagiaan, walaupun hartanya sedikit, maka dia akan bahagia. Walaupun hartanya sedikit, dia akan bahagia. Bahkan walaupun dia sakit, dia akan bahagia karena hatinya hidup. Dan kebahagiaan itu hanya itu dirasakan dengan apa? Dengan hati. Dan itu hanya bisa kita raih dengan apa? Dengan kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang paling bahagia sebenarnya orang yang beribadah kepada Allah. Tapi bukan asal ibadah. Ibadah yang benar, ibadah yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak semua orang beribadah itu bisa merasakan hakikat dari kebahagiaan dunia, kecuali yang beribadah kepada Allah dengan cara yang benar, dengan cara yang dicontohkan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, saya sembari bahwa tujuan Allah menciptakan manusia adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa makna ibadah di situ? Karena Allah mengatakan, aku tidak menciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepada aku. Di antara penafsirannya adalah illa li'amurahum wa anhahum, kecuali agar aku perintah mereka
dan aku larang mereka. Ya. Jadi ibadah ini kita wujudkan dengan apa? Dengan melaksanakan perintah Allah dan dengan menjauhi larangan-larangan Allah. Dengan itulah kita beribadah kepada Allah. Kalau kita menjalankan perintah Allah, kita sholat, kita puasa, kita keluarkan zakat, kita berhaji ketika mampu, kita menyambung silaturahim, kita mentauhidkan Allah, maka pada waktu itu kita sedang mewujudkan, kita telah mewujudkan ibadah kalau kita melaksanakan perintah. Demikian pula ketika kita menjauhi larangan Allah. Ingat ya, ketika kita menjauhi larangan Allah, ketika itu kita beribadah kepada Allah. Ya, jadi jangan menyangka nanti kita melakukan sesuatu baru kita beribadah. Tidak. Bahkan ketika kita meninggalkan larangan Allah, maka kita pada waktu itu sedang beribadah kepada Allah. Contoh, kalau Anda melihat dompet orang ya jatuh, dapat dompet orang jatuh, kau periksa, uang merah semua. Ya. Doi celak, uang merah semua, Masya Allah. Tapi Anda sadar bahwa ini bukan hak saya, ini bukan milik saya, tidak boleh saya ambil, Allah larang. Anda panggil punyanya, Pak, jatuh dompet tak Pak? Ya. Maka pada waktu itu Anda beribadah kepada Allah dengan ibadah yang sangat mulia. Ya, menjaga diri dari sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Lagi tenang-tenangnya tiba-tiba datang chat. Ya. Maaf, ini dengan siapa? Ya. Dengan rezeki. Kemudian dia sebutkan dia seorang wanita ya, dan dia ingin menjalin hubungan dengan Anda. Wah. Terus dia kirim fotonya, luar biasa cantiknya. Tapi karena ada takut kepada Allah, la, ini haram, ini tidak halal. Ya, maka Anda blokir. Ya. Anda blokir nomornya, Anda tidak mau. Wah, Anda sedang beribadah dengan ibadah yang sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu luar biasa. Itu ibadah yang sangat agung itu. Jadi jangan kita merasa beribadah ketika kita melaksanakan perintah Allah, ketika kita sholat, ketika puasa Ramadan. Jangan. Tapi seseorang juga ketika meninggalkan larangan Allah, ketika dia berpeluang untuk melakukan yang haram, maka pada waktu itu dia juga beribadah dengan ibadah yang sangat agung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka ingat ya, tujuan kita adalah untuk beribadah. Tujuan kita untuk beribadah, dan ibadah itu melaksanakan perintah dan menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita tidak diciptakan oleh Allah sia-sia. Kita tidak diciptakan oleh Allah sia-sia, walaupun sebagian orang menyangka seperti itu. Ya. Sampai Allah mengatakan, ayah sabul insanu ayyutraka sudah. Apakah manusia ini menyangka dia diciptakan oleh Allah lalu dibiarkan begitu saja? Sudah, tidak diperintah, tidak dilarang, tidak disuruh beribadah. Jawabannya apa? Jawabannya tidak. Tapi begitulah sebagian orang menyangka bahwa kita yang diciptakan ya begini saja, untuk makan, untuk minum, sebelum kita mati selesai. Ya. Itu binatang seperti itu. Kita ini manusia, makhluk yang Allah muliakan di atas makhluk-makhluk yang lainnya. Bahkan ketika seorang manusia itu bertakwa kepada Allah, maka dia bisa lebih mulia dari malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ya, dia bisa lebih mulia dari malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala ketika dia beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita diciptakan untuk satu yang mulia. Bukan dibiarkan begitu saja, tapi ada perintah, ada larangan yang harus kita tunaikan. Ya, siapa yang menyangka seperti bahwa kita diciptakan sia-sia saja, ya, dibiarkan begitu saja, maka itulah ia persangkaan siapa? Persangkaan orang kafir. Yang Allah sebutkan, ya, yang Allah sebutkan di dalam surah Shad, ya, dalam surah Shad di ayat yang ke-27 dan 28 Allah berfirman, "Wa ma khalaqanas samawati wal arda wa ma bainahuma batilan." Dan tidaklah kami menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya batilan, sia-sia.
Di antara yang Allah ciptakan di langit dan di bumi siapa? Manusia di bumi. Allah tidak menciptakan sia-sia. Dzalika dzannul ladzina kafaru. Itulah persangkaan orang kafir yang menyangka bahwa penciptaan langit dan bumi dan apa yang ada di dalam keduanya itu adalah sesuatu yang sia-sia. Ini persangkaan orang kafir. Maka orang yang menyangka seperti ini dari kalangan orang kafir, Allah katakan fawailul lil ladzina kafaru minan nar. Maka celakalah orang-orang kafir itu dari neraka. Artinya celakalah karena dia akan dimasukkan ke dalam neraka. Ya. Am naj'alul ladzina amanu wa 'amilus shalihat kal mufsidina fil ard. Ya. Atau apakah kami akan menjadikan orang-orang yang beriman dan beramal saleh itu sama seperti orang-orang yang melakukan kerusakan di bumi ini, itu orang yang bermaksiat. Itu tidak akan sama. Am naj'alul muttaqina kal fujjar, atau apakah kami akan menyamakan orang-orang yang bertakwa sama seperti orang-orang yang fajir, orang-orang yang durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi ini ancaman Allah kepada orang-orang yang menganggap bahwa kita ini diciptakan begitu saja, ya, sia-sia saja. Sama saja kau mau beramal soleh mau tidak sama aja. Ya, sama-sama jika mati semua. Oh tidak. Ya, tapi ada tujuan, ada maksud yang agung yang dengannya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita itu untuk beribadah, untuk melaksanakan perintah dan larangan Allah. Ya, nah kalau kita sudah tahu tujuan kita untuk beribadah, melaksanakan perintah, melaksanakan larangan Allah Subhanahu wa taala, nah apa kewajiban kita terhadap perintah-perintah Allah dan terhadap larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah yang akan kita kaji di dalam kitab ini, wajibuna nahwa ma amarana Allahu bih. Itu kewajiban kita terhadap apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kita. Apa yang menjadi kewajiban kita. Ini yang akan dikaji di sini. Nah, ini hebatnya kitab ini, pembahasan ini, walaupun dia sangat ringkas kitabnya, ya, tapi sangat luar biasa. Ya, mengingatkan kita bahwa ternyata kewajiban kita, ya, bukan hanya semata-mata untuk ini, tapi ternyata terhadap perintah-perintah Allah itu juga ada kewajiban kita. Ya, di situ juga ada kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Nah, apa saja menjadi kewajiban kita? Ini yang kita jelaskan insyaallah pada pertemuan yang akan datang, ya. Apa saja kewajiban kita? Ini akan kita kaji, akan kita jelaskan insyaallah pada pertemuan yang akan datang. Subhanakallahumma bihamdih nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.